Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yuli Halimatul Syadia dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menceritakan sejarah alun-alun Purwakarta. Pada awalnya, alun-alun merupakan tempat berlatih perang gladiuda bagi prajurit kerajaan, tempat penyelenggaraan sayembara dan penyampaian titah sabda raja kepada kaula rakyat, pusat perdagangan rakyat, juga hiburan seperti rampokan macan, yaitu acara yang menarik dan paling mendebarkan dilepaskannya seekor harimau yang dikelilingi oleh prajurit bersenjata. Sistem setting kota-kota Jawa pada umumnya mempunyai bentuk dasar yang hampir sama, yaitu selalu dibentuk dengan adanya alun-alun dengan dikelilingi pusat pemerintahan dan masjid besar. Pada masjid besar tersebut biasanya selalu dikelilingi rumah-rumah tinggal yang kemudian disebut dengan nama Kampung Kauman. Alun-alun merupakan suatu lapangan terbuka yang luas dan berumput yang dikelilingi oleh jalan dan dapat digunakan kegiatan masyarakat yang beragam. Menurut Van Romon, Haryoto 1986, pada dasarnya alun-alun itu merupakan halaman depan rumah, namun dalam ukuran yang lebih besar. Penguasa bisa berarti raja, bupati, wedana, dan camat, bahkan kepala desa yang memiliki halaman paling luas di depan istana atau pendopo tempat kediamannya, yang dijadikan sebagai pusat kegiatan masyarakat sehari-hari dalam ihwal, pemerintahan militer, perdagangan, kerajinan, dan pendidikan. Jo Santoso dalam Arsitektur Kota Jawa, Kosmos, Kultur, dan Kuasa 2008 menjelaskan betapa pentingnya alun-alun karena menyangkut beberapa aspek. Pertama, alun-alun melambangkan ditegakkannya suatu sistem kekuasaan atas suatu wilayah tertentu, sekaligus menggambarkan tujuan dari harmonisasi antara dua nyata, yaitu mikrokosmos dan universum makrokosmos. Kedua, berfungsi sebagai tempat perayaan ritual dan atau keagamaan. Ketiga, tempat mempertunjukkan kekuasaan militer yang bersifat profan dan merupakan instrumen kekuasaan dalam mempraktekkan kekuasaan sakral dari sang penguasa. Alun-alun Kian Santang di Purwakarta merupakan perwujudan dari salah satu sistem tata kota pada umumnya. Yang membedakan dari tempat ini adalah tata letak dan desain ornamennya. Umumnya di tengah alun-alun terdapat dua buah pohon beringin besar dan ditanam sejajar. Sementara di bagian sisinya tidak dikelilingi pohon atau bangunan lain kecuali lapangan dengan hamparan rumput yang luas. Tetapi alun-alun Purwakarta, pemandangan seperti itu tidak akan didapati. Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta periode 2008 hingga 2018, mendesain alun-alun sangat unik. Di tengah alun-alun dibangun dua buah air mancur berukuran besar. Pada bagian tengah air mancur terdapat simbol kultural Sunda berupa senjata kujang dan posisi tegak ke atas. Di bagian pinggir alun-alun terdapat pohon-pohon palem berukuran besar dan tinggi. Selain itu juga terdapat pepohonan perdu yang membuat alun-alun kelihatan lebih rimbun. Pada bagian sebelah selatan terdapat sebuah tribun dengan ornamen yang khas. Tribun dibuat sejajar dengan pendopo kabupaten. Yang lebih unik lagi yaitu arsitektur tribun didesain menjadi bangunan yang multifungsi, berukuran besar dan luas dengan ornamen ukiran khas Jepara. Yang membuat lebih menarik dari tempat ini adalah gemerlap cahaya yang ditampakkan pada malam hari, seakan menampakkan kesan anggun dan megah berpadu dalam gemericik air mancur serta bunga-bunga di sekelilingnya. Terpaan cahaya di antara pepohonan dan pelataran di sekeliling alun-alun semakin memperlihatkan pemandangan indah. Pemandangan alun-alun yang eksotik dan artistik menjadi tempat ini agak spesial.
Layaknya sebuah ruang terbuka, keberadaan alun-alun ini banyak dimanfaatkan masyarakat khususnya pada siang hari. Dengan berbagai macam dan ragam aktivitas orang datang ke alun-alun. Ada yang sekedar menikmati pemandangan, jalan-jalan, nongkrong, bahkan ada juga yang memanfaatkan sebagai tempat latihan baris berbaris. Untuk tetap mempertahankan alun-alun sebagai warisan budaya, Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi menata dengan sentuhan nilai-nilai tradisional. Hal itu terlihat dari adanya tugu-tugu di antara pagar alun-alun yang mencirikan nilai-nilai hubungan manusia dengan Tuhan. Di bagian timur alun-alun dibuat taman-taman yang dikelilingi dengan aliran air yang sebagai bagian dari arsitektur alun-alun Purwakarta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.